Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar adik-adik? Bertemu lagi dengan Kak Rizal di sini. Kita akan belajar lagi ya materi pendalaman tematik kelas 4. Kita masuk di tema 5, subtema 2, pembelajaran 1 dan 2. Ya, sekarang kita langsung masuk belajar ya. Jangan lupa sebelum belajar seperti biasa, berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Ya, sekarang kita masuk pembelajaran ya. Subtema 2, pahlawanku kebanggaanku. Untuk muatan KD sudah ada di sebelah pojok kanan atas. Jadi sudah jelas ya. Pembelajaran 1, perjuangan pahlawan pada masa kerajaan Islam. 1. Sultan Ba'abullah dari kerajaan Ternate. Memimpin kerajaan Ternate dari tahun 1570 sampai tahun 1583. Bergelar penguasa atas 72 pulau. Nah, ini gambar peninggalannya yaitu berupa Masjid Ternate, peninggalan kerajaan Ternate. Oke, next kita teruskan. Perjuangan pahlawan pada masa kerajaan Islam. Tokoh yang kedua yaitu Sultan Agung dari kerajaan Mataram. Nah, Sultan Agung ini merupakan raja ketiga yang memimpin dari tahun 1613 sampai 1645. Membawa Mataram ke puncak kejayaan. Kemudian melakukan penyerangan terhadap Belanda. Nah, ini peninggalannya, gambarnya ya, yaitu Masjid Kota Gede Yogyakarta. Peninggalan kerajaan Mataram. Kita masuk materi berikutnya yaitu muatan IPA. Pemantulan cahaya. Untuk muatan tidak perlu saya sebutkan ya, langsung ke materi saja, tapi kalian bisa tahu kok di sini. Ya, 1. Pemantulan cahaya teratur. Contohnya cermin datar dan permukaan air tenang. Seperti ini ya, ini teratur. Jadi memantulnya itu cahayanya itu memantul garisnya lurus. Yang kedua, pemantulan cahaya tidak teratur. Di sini dapat kita lihat garisnya itu tidak sejajar. Kalau yang ini yang teratur itu kan sejajar. Karena permukaan yang dipantulkan itu untuk memantulkan itu lurus. Nah, ini bergelombang ya. Contohnya permukaan jalan berbatu. Ini kan bergelombang. Jadi cahayanya itu ketika jatuh ke sini dan ketika jatuh ke sebelah sini itu tidak sama. Apalagi jatuh ke sebelah sini itu berbeda. Itu namanya pemantulan cahaya tidak teratur. Paham ya? Nah, kita teruskan yaitu contoh pemantulan cahaya teratur. Pemantulan teratur pada cermin. Ini cermin, gambar pertama. Gambar kedua, pemantulan teratur pada permukaan air danau yang tenang. Nah, ini contoh pemantulan cahaya pada air danau yang tenang. Selanjutnya, contoh pemantulan cahaya tidak teratur. Nah, contohnya apa? Contohnya adalah, perhatikan gambar yang sebelah kiri. Pemantulan tidak teratur pada permukaan air yang bergelombang. Nah, seperti ini nih ya. Airnya bergelombang, maka cahayanya tidak teratur. Yang kedua, pemantulan tidak teratur pada permukaan air yang bergelombang. Ini contoh kedua, ya kan, tidak teratur kan. Kita dapat membedakan antara yang teratur dan tidak. Nah, ini yang teratur, bisa dilihat secara sama ya. Nah, ini yang tidak teratur. Oke, kita lanjutkan materi berikutnya yaitu menuliskan informasi dari teks pada tabel. Catatan berbentuk tabel memudahkan kita mengingat informasi di dalamnya. Tahukah kamu cara menuliskan informasi dari teks pada tabel?
Bacalah teks dengan cermat, kemudian buatlah catatan singkat mengenai hal pokok yang dibicarakan dalam bentuk tabel. Masuk pada pembelajaran kedua, yaitu hubungan simbol dengan makna sila kelima Pancasila. Ini lambangnya ya. Lambangnya yaitu padi dan kapas. Simbol sila kelima adalah padi dan kapas. Arti simbol yaitu menggambarkan kebutuhan dasar manusia, yaitu pangan dan sandang. Pangan itu kebutuhan makanan dan minuman, dan sandang itu adalah pakaian, tempat tinggal, dan lain sebagainya. Kalau kebutuhan dasarnya itu ya sandang pangan ya. Mohon maaf, ini kebutuhan dasarnya pangan atau makanan dan sandang pakaian. Seperti itu. Kita teruskan materi berikutnya, mengatur tempo dengan ketukan. Perhatikan ketukan nada berikut. Ketukan notasi angka. Ketukan notasi angka nada setengah ketuk. Ini seperti ini. Kemudian nada satu ketuk seperti ini. Kemudian nada dua ketuk seperti ini. Nada tiga ketuk seperti ini. Nada empat ketuk seperti ini. Ketukan notasi balok. Ketukan notasi balok. Nada satu ketuk. Nada setengah ketuk. Nada dua ketuk. Nada empat ketuk. Bisa dibedakan dengan gambar notasi baloknya. Ini ya. Nah, kita teruskan. Audio membaca ketukan pada not angka. Nada setengah ketuk. Ini contohnya bisa kita klik di sini. Sol, la, la, sol, sol, si. Nada satu ketuk. Sol, la, Contohnya. la, sol, sol, si, fa, mi. Nada dua ketuk. Si, la. Seperti ini. Si, Nada tiga ketuk. la. Si, Kemudian nada empat ketuk. la. Sudah paham adik-adik? Kurang lebih seperti itu ya, audio membaca ketukan pada not angka. Dinamakan not angka karena dilambangkan dengan angka. Kemudian cara membuat ketukan dengan bertepuk tangan. Prok, 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 prok. Not setengah harus menghitung 1 sampai 2 baru berhenti. Prok, 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 prok. Nah, kemudian not seperempat harus menghitung 1 kali saja. Prok, 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 prok. Kurang lebih seperti itu ya. Kalau yang ini not setengah itu menghitung 2 baru berhenti. Prok, 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 prok. Not yang seperempat, prok, 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 prok. Kurang lebih seperti itu. Kemudian materi berikutnya yaitu sudut pada garis berpotongan, tegak lurus dan tidak tegak lurus. Garis berpotongan tegak lurus. Sudut yang dihasilkan dua garis berpotongan tegak lurus disebut sudut siku-siku. Nah, besar sudutnya adalah 90 derajat. Ini contohnya. Sudut siku-siku. Sudut siku-siku. Ini sudut siku-siku. Sudut siku-siku yang O. Ini ada garis A, B, C, D. Ini garisnya berpotongan membentuk sudut siku-siku.
Garis berpotongan tidak tegak lurus. Mengapa demikian? Ada garis KLMN. Ini namanya garis KL tidak tegak lurus dengan garis MN. Kita dapat membedakan dengan garis yang tadi. Kalau yang ini tidak tegak lurus karena tidak membentuk sudut siku-siku, miring garisnya. Mengapa demikian? Jika dua garis berpotongan tidak tegak lurus, maka menghasilkan sudut-sudut yang tidak sama besar. Sudut O ini otomatis tidak sama dengan sudut yang sebelah sini. Sudut yang sebelah sini juga tidak sama dengan sudut yang sebelah sini karena garis berpotongan tidak tegak lurus. Baiklah adik-adik, untuk materi pembelajaran yang ke-1 dan kedua ini sampai di sini dulu ya. Semoga dari apa yang telah kita pelajari bisa memberikan manfaat bagi kehidupan kita. Kurang lebihnya Kak Rizal mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.